tugas mengerjakannya. Belajar kelompoknya, silahkan ditugas. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya ya. Ya. Sudah ada lembar kerja juga di sini, jadi jawabannya langsung dicantumkan di kolom ini ya. Sudah ada lembar kerjanya. Iya betul. Ini sama di sini. Oh enggak, ini menghitung aja. Yang nomor 5 menghitung saja. Ya, silakan. Didiskusikan sama temennya, Nak. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Jurnal penutup itu salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode, di mana yang ditutup itu adalah akun dunia atau akun sementara. Terima kasih. Silakan didiskusikan. Sumber jurnal penutup dari dokumen bukan sih? Kayaknya bukan deh. Oh, itu dari laporan Baruki. Sambil kalian diskusi, Ibu langsung ambil untuk penilaian diskusinya ya. Silakan dibahas sama teman-temannya. Jika ada teman yang kurang paham, silakan langsung dibantu temannya. Nah, untuk presentasinya nanti sesuai urutan kelompok ya. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Sudah siap presentasi? Ada yang bisa? Ada yang boleh dibaca? Kan ini tuh loh. Ini sumber penyatapan jurnal penutup dari mana? Dari laporan? Kalau bukti transaksi, sumber penyatapan untuk jurnal apa? Kalau bukti transaksi? Oh iya betul ya. Jadi kalau bukti transaksi untuk jurnal umum, sedangkan kalau jurnal penutup ya dari laporan laba bukti yang sudah jadi. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah diisi di bawahnya penutup apa keterangannya? Sudah bagus. Bukan anggaran, untuk akun sementara ya. Jadi disebut akun sementara karena dia akan dienolkan. Oke, setelah ini baru ke depan, Nak. Baik, kelompok 1 diwakili oleh siapa namanya? Silahkan. Iya, betul, boleh. Nama saya. Tolong diperhatikan temannya dulu, Nak. Yuk, mulai. Perkenalkan,
itu tidak terbatas. Baca, silakan. Sumber pencatatan jurnal penutup berasal dari laporan laba rugi. Oke, bagaimana betul kan jawabannya? Katanya sumber pencatatan jurnal penutup dari laporan laba rugi. Benar? Oke, kasih tepuk tangan buat yang sudah prestasi kelompok 1. Silakan di sini, terima kasih. Kita lanjutkan dari kelompok 2. Siapa perwakilannya kelompok 2? Siapa perwakilannya kelompok 2? Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasilnya. Ya, silakan. Iktisar laba rugi, akun beban, dan juga akun pendapatan serta akun beban modal atau kredit. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Yang perlu ditekankan dari jawaban kelompok 2 tadi, untuk perusahaan manufaktur yang memerlukan jurnal penutup ditamakan ada menutup BOP, menutup selisih BOP, dan menutup iktisar harga pokok produksi. Ya, bagus sekali kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3, silahkan ditampilkan ke depan hasilnya. Nah, di poin yang soal nomor 5 ini akan menghitung apa diminta, Nak? Menghitung selisih BOP. Menghitung selisih BOP. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Aniko Mandri Anati dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. FA. Ya. Temannya menuliskan, silakan diperiksa menghitung apa diminta? Selisih BOP. Coba dicek sama-sama ya. Apakah sudah benar? Selisih BOP pada ya. Jadi di kelompok 3 memperoleh hasil. Mana benar jawaban kelompok 3? Salah? Kurang tepat? Yang bilang benar siapa? Sama hasilnya yang didapat? 400.000 sama? Kelompok 1 sama hasilnya? Oke, kelompok 3? Kelompok 3 masih ragu nih. Benar? Ragu? Ragu. Kenapa ragu? Coba. Kelompok 3. Kita dapatnya BOP sesungguhnya itu 2.900.000 dan biaya lain-lain 2 juta. Ya. Sehingga hasilnya 2.900.000 untuk BOP sesungguhnya. Sedangkan BOP yang dibebankan sebesar 3.500.000. Akibatnya selisih BOP adalah laba dengan nominal 600.000. 3.500.000 dikurangi 2.900.000. Kalau di kelompok 3 dapatnya selisih BOP-nya 600.000. Ya, jadi yang benar yang mana nih? 400.000 atau 600.000? Yang kelompok 1 di kelompok 4 di mana? 600.000. Ya, silakan perbaiki dulu. 600.000 hasil akhirnya. Terima kasih kelompok. Kita kasih aplaus buat kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kita masih belajar. Pak, presentasikan LKPD-nya. Kelompok 4 akan diminta menyusun jurnal penutup. Perkenalkan, nama saya Nitya Mariatini, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Yang pertama, menutup BOP. BOP yang dibebankan itu sebesar 2.500.000. Selanjutnya mencari BOP sesungguhnya itu didapat dari bahan penolong ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah BOP lain-lainnya sehingga didapat 2 juta. Karena BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, didapatlah selisih BOP yang ditaruh di kredit sebesar 500. Ini untuk menutup BOP yang sesungguhnya ke BOP yang dibebankan. Selanjutnya menutup selisih BOP. Karena ini laba, maka di jurnal selisih BOP menutup iktisar laba rugi untuk modal dengan jurnal iktisar laba rugi pada modal sebesar 1.500.000. Kemudian menutup iktisar harga pokok produksi dengan jurnal iktisar laba rugi pada iktisar harga pokok produksi sebesar 800.000. Selanjutnya menutup beban-beban dengan jurnal iktisar laba rugi pada beban asuransi, beban iklan dengan masing-masing iktisar laba rugi sebesar 400.
beban asuransi sebesar 250.000, beban iklan sebesar 150.000. Jadinya didapatlah total dan 6.400.000. Sekian, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kesimpulannya, kalau ibu bisa simpulkan dari LKPD ini, untuk jurnal penutup tambahan pada perusahaan manufaktur, kalian harus menutup BOP selisih BOP. Nah, barusan kita sudah belajar menghitung atau cara mencari selisih BOP. Agar bisa menyusun jurnal penutup untuk selisih BOP, harus dihitung dulu selisihnya, apakah selisih laba atau selisih rugi. Karena beda hasil ya beda jurnal penutupnya nanti ya. Jadi itu inti pada manufaktur. Baik, kita cukupkan untuk diskusi presentasi LKPD. Sekarang kita lanjutkan dengan TGT-nya. Silakan ditutup semua bukunya. Pensil boleh. Tim game turnamennya. Ditutup semua bukunya. Aturan permainannya tolong perhatikan ke depan. Ibu sudah siapkan kurang lebih di sini ada 12. Ibu punya kurang lebih ada 12 kartu soal. Ya, jadi ada nomornya di sini, jadi bisa kalian pilih secara acak nanti. Ada kartu soal di sini, kalian bisa pilih secara acak. Ambil satu soalnya, habis itu langsung diskusikan dengan temannya. Ibu hitung 1 sampai 5 stop, baru kemudian dijawab. Ya, langsung dijawab oleh, atau gini saja, perwakilan masing-masing kelompok deh. Ibu minta didiskusikan. Ibu soalnya kan ibu taruh di atas meja. Perwakilan masing-masing kelompok silakan maju dulu. Perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju. Silakan. Acak satu soalnya. Ya, langsung didiskusikan. Siap? Belum? Siap ya? 1, 2, ya ambil. Langsung lari ke kelompoknya dan langsung bahas. Langsung bahas, segera. Ibu hitung 1 sampai 5. 2, 3, 4. Oke, stop. Stop dulu. Satu menjawab, yang memeriksa adalah kelompok 2. Betul apa tidak jawaban kelompok 1 ya? Kalau memang kelompok 1 benar, akan ibu kasih poin. Siap kelompok 1? Oke, silakan dibacakan kelompok 1. Ya kelas, bacakan yang kelas kelompok 1. Apakah fungsi jurnal penutup? Jawabannya? Fungsi jurnal penutup adalah untuk menutup akun-akun sementara. Bagaimana kelompok 2? Mungkin bisa dilengkapi jawabannya. Kelompok 2 bisa menambahkan lagi. Menutup akun sementara, akan jurnal penutup akan menutup akun sementara atau akun. Bagaimana kita kasih poin kelompok 2 betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2 yang menjawab akan diperiksa oleh kelompok 3. Ya, ayo silakan. Jika pendapatan sebesar 2 juta dan beban 2.500.000, maka jurnal penutup untuk ikhtisar laba atau rugi adalah, kami menjawab, modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sejumlah 500.000. Oke, bagaimana kelompok 3? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut kelompok 3 sekarang. Untuk kelompok 3, mendapatkan soal, sebutkan 3 contoh akun yang membutuhkan jurnal penutup. Dan jawabannya, akun pendapatan, akun beban-beban, dan juga akun prepaid. Nah, ini kelompok 4-nya lagi berdiskusi, memikirkan benar tidak jawaban dari kelompok 3 tadi. Ayo bisa mengkoreksi tidak kelompok 4? Bisa diulang. Sebutkan 3 contoh akun yang membutuhkan jurnal penutup. Yang pertama ada akun pendapatan, kedua akun beban-beban, dan ketiga akun prepaid. Betul? Iya. Masih tepuk tangan juga buat kelompok 3. Nah, yang sekarang kelompok 4 yang mengkoreksi kelompok 1 ya. Siap kelompok 1 mengkoreksi? Silakan kelompok 4 silakan. Berdiri biar jelas yang pas dari situ. Ya. Baik, di sini kelompok 4 mendapatkan soal jurnal penutup digunakan untuk menutup apa?
Dan kelompok 4 menjawab, jurnal penutup digunakan untuk menutup beban, menutup BOP, menutup selisih BOP, menutup ikhtisar rugi laba, menutup harga pokok, menutup ikhtisar harga pokok produksi, menutup prepay dan menutup pendapatan. Bagaimana tanggapannya kelompok 1 benar? Benar. Lihat tepuk tangan juga buat kelompok 4. Nah, sekarang gelombang kedua. Kalau tadi gelombang pertama kalian menjawabnya bertim, sekarang ibu minta perwakilannya langsung menjawab ke depan. Silakan perwakilan kelompok. Perwakilan kelompoknya satu ke depan. Ayo silakan. Silakan diambil kartu soalnya di depan. Perwakilannya maju dulu ke depan. Tuh langsung berderet di depan. Maju sedikit ya. Jangan dibuka dulu soalnya, jangan dibuka dulu. Urutannya sesuai kelompoknya dong. Ya. Nah, ini adalah perwakilan dari kelompok kalian masing-masing. Kalau memang sekarang, kalau tadi yang mengkoreksi atau memeriksa adalah kalian, sekarang memeriksa adalah ibu ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan dibuka soalnya. Baca yang keras. Enggak, angkat dulu soalnya. Oke, angkat soalnya tinggi-tinggi. Silahkan lempar ke sebelah soalnya. Lempar ke sebelah soalnya, ya, yuk. Kasih Deli ya. Linda kasih Eka. Angkat lagi sekali, jangan dibuka dulu. Kata kalian buka, ibu angkat lagi. Lempar lagi. Jangan ada yang buka soal dulu. Oke, silakan Eka. Baca yang keras Eka. Bagaimanakah jurnal untuk menutup ikhtisar biaya produksi? Oke, ikhtisar biaya produksi atau ikhtisar harga pokok produksi maksudnya. Jurnalnya bagaimana? Yuk, dapatnya apa? Untuk menutup ikhtisar biaya produksi, Dapatnya ikhtisar laba rugi, kreditnya. kreditnya ikhtisar biaya produksi. Bagaimana? Benar tidak? Ada yang mau mengkoreksi? Benar? Benar? Oke, kita ibu kasih poin 100 buat kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Silakan berikutnya dari kelompok 2. Buka soalnya. PT dan MAS mempunyai pendapatan 10 juta dan beban 6 juta. Susunlah jurnal penutup untuk menutup laba atau rugi. Langsung aja sebutkan saja. Atau hasilnya dulu laba atau rugi dulu? Hasilnya laba. Laba, jurnal penutupnya? Jurnal penutupnya ayo. Ikhtisar laba rugi, debit, dan modal kredit sejumlah 4 juta. Bagaimana benar? Menutup laba modalnya di sebelah kredit. Betul, tepuk tangan buat kelompok 3. Berikutnya kelompok 3. Silakan buka soalnya. Tahap sebelum menyusun jurnal penutup adalah tahapan sebelum menyusun jurnal penutup adalah jurnal penutup 3, 2, laporan keuangan. Oke, ya betul sekali. Berikutnya kelompok 4. Silakan dibuka soalnya. Baik, di sini saya mendapatkan soal bagaimanakah jurnal saat menutup prepay. Jadi jurnal untuk menutup prepay yaitu prepay modal pada debit dan prepay pada kredit. Betul tidak? Modalnya di debit, prepay-nya di kredit. Kenapa pindah modalnya di debit? Karena prepay mengurangi modal. Ya, karena prepay membuat modal berkurang. Tepuk tangan juga buat kelompok 4. Silakan kembali. Maju ke depan. Aduh. Ayo silakan ambil acak. Diambil acak. Nih, angkat soalnya, jangan yang buka soal dulu. Angkat soal, geser sedikit ke sini, geser sedikit. Geser sedikit ke sini, Nak. Angkat soal. Oper ke temannya sampai 3 kali. 1. Ya. Angkat lagi. 2. Angkat lagi sekali. 3.
menyusun apa? Menyusun 5, jurnal Empat. saja sudah menentukan. 3, Posting. 1, teton. Apa jawaban yang benar? Posting ke buku besar. Oke. Berikutnya berapa Kak? Buka soal. BT AD menderita kerugian 20 juta. Susunlah jurnal penutupnya. 5, Modal pada debit sekitar laba lebih pada kredit. apa? Ikhtisar pada kredit. Coba ulang ya sekali, buka kesempatan. Modal pada debit ikhtisar pada kredit. Benar? 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 Kurang tepat. Jawaban yang benar modal debit, ikhtisar laba rugi. Ini bilangnya ikhtisar toh. Ikhtisar laba rugi pada kredit. Ya, oke. Silakan Bapak satu buka soal. Perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Oke, perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Pada perusahaan dagang, persediaannya menggunakan 3 persediaan. Kalau manufaktur menggunakan 1. Ulangi sekali. Perusahaan manufaktur menggunakan 3 persediaan. Ya. Perusahaan dagang menggunakan 1 persediaan. Oke, benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa kelompok terbaik hari ini jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan, kelompok 1. Saja tetap kompak dengan timnya masing-masing. Nah, berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum pelajaran berakhir, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Winda, silakan. Berdiri. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Nah, di mana jurnal penutup pada perusahaan manufaktur tidak berbeda jauh dengan jurnal penutup pada perusahaan dagang. Hanya saja pada perusahaan manufaktur jurnal penutupnya itu ada tambahan, yaitu menutup BOP dan menutup selisih BOP. Oke, ada tambahan menutup BOP dan selisih BOP. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan hari ini? Silakan Deli, tambahkan kesimpulan hari ini. Menambahkan kesimpulan yang dibacakan oleh Winda tadi. Selain menutup BOP dan selisih BOP, pada perusahaan manufaktur juga menutup ikhtisar harga pokok produksi. Sekian, terima kasih. Baik, betul sekali kesimpulan teman kalian barusan. Nah, kesimpulan sudah, lanjut ke refleksi. Jadi hari ini kita lakukan refleksi untuk menilai bagaimana pelajaran hari ini, apa yang menarik mungkin dan apa yang masih perlu diperbaiki. Ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Eva akan menyampaikan, silakan Eva. Pembelajaran kali ini yang menarik, disediakan PPT dan juga video, ada gamenya juga. Mungkin kalau kekurangannya tuh untuk soal di gamenya mungkin bisa ditambah lagi, Bu. Oke, mau ditambah lagi soal gamenya ya, biar lebih bervariasi mungkin. Ada lagi yang mau ya refleksi hari ini? Seperti yang dikatakan Eva tadi, kelebihannya ada game-game juga untuk melatih otak kita. Misalnya ada soal, artinya kita memahami materi yang Ibu kasih, itu kelebihannya. Terus kekurangannya PPT-nya yang ditampilkan terlalu kecil. Tabel-tabelnya tadi ya? Ya. Jadi kesusahan untuk melihat lebih jelas. Oke, jadi pada bagian tabel yang Ibu sajikan mungkin agak terlihat kecil-kecil, mungkin kalian susah melihatnya di situ ya. Nah, berikutnya terkait tentang jika masih ada yang segan menyampaikan refleksi tentang pelajaran hari ini, Ibu sudah siapkan forum refleksi yang bisa kalian sampaikan lewat telepon juga ya. Jadi kalau sudah menyampaikan langsung bisa kalian ketikkan kekurangan ataupun kelebihan pada pembelajaran hari ini. Nah, terkait tentang evaluasi, tolong perhatikan ke papan. Terkait tentang evaluasi, Ibu sudah siapkan soal
ya. Untuk kuisnya diperhatikan. Ada 1 kali percobaan, di sini diperbolehkan 1 kali, waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Jadi dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk penugasannya adalah menyusun jurnal penutup. Ya, jadi seperti itu soalnya berupa soal essay, soal kasus ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Untuk pertemuan selanjutnya, ada yang tahu kira-kira setelah menyusun jurnal penutup, kira-kira pertemuan berikutnya apa? Jurnal kembali maksud? Iya, kita materi berikutnya yang akan kita pelajari sesuai urutan siklus adalah neraca saldo setelah penutup. Ya, jadi itu materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Silakan kita tutup dengan doa dulu ya. Silakan Doni. Doa dulu Doni. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, sama kabarnya kita berdoa. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.